Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa TV Tauhid RID rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pembahasan kita di hari yang ke-26 di bulan Ramadan ini adalah tentang fidammil i'jab bidunya walinsyghal biha anil akhirah. Tercelanya untuk takjub terhadap perkara dunia dan tersibukkan dari perkara akhirat. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, haqiqatud dunya annaha darum muaqqatah. Hakikat dunia ini bahwasannya dunia adalah tempat tinggal sementara. Laisad dar istiqrarin wa iqamah. Bukan tempat tinggal yang abadi, bukan tempat tinggal yang permanen dan selamanya. Wa innama hiya mahattah. Dunia ini bagaikan pemberhentian atau halte. Fa in istamalaha al-insanu aswa asghalaha bi ta'atillah sarat mazra'atan lil akhirah. Kalau seorang itu memanfaatkan dunia ini, dia sibukkan dunianya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan dunia ini akan menjadi ladang kebaikan untuk dia nanti di akhirat nanti. Amma in syaghalathu bi syahawatiha wa malladzatiha fa innahu yakhsaru dunyahu wa akhiratahu. Akan tetapi kalau dia yang disibukkan oleh dunianya dengan syahwat-syahwat dan kenikmatan-kenikmatan duniawi, maka dia akan merugi dunia dan akhiratnya. La dunya tadumu lahu wal akhiratu lam yuqaddim laha syai'an. Dunianya itu tidak akan berlangsung lama dan akhiratnya dia tidak melakukan suatu pun untuk akhiratnya tersebut. Fahada kama qala Allah Subhanahu wa taala, khasirat dunya wal akhirah, dzalikal huwal khusranul mubin. Dia akan merugi dunia dan akhiratnya, dan ini adalah kerugian yang sangat nyata. Amal awal, adapun orang yang pertama, alladzi saghala dunyahu wa lam tasghalhu, yaitu dia memanfaatkan dunianya dan tidak disibukkan oleh dunianya, bal saghalaha, bahkan dia sibukkan dunianya fima yanfa'uhu indallahi subhanahu wa ta'ala, dengan hal-hal yang bermanfaat untuknya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada huwa alladhi yarbahu dunyahu wa akhiratahu. Maka orang seperti inilah yang dia akan beruntung dunia dan akhiratnya. Yarbahu dunya, dia beruntung di dunianya karena dia sibukkan dunianya tersebut dengan kebaikan. Dan dia beruntung di akhiratnya li'annahu qaddama laha amalan salihan. Karena dia siapkan, karena dia persembahkan untuk akhiratnya ini dengan amalan yang saleh. Wallahu jalla wa ala fi katsiri minal ayati yaqul. Allah jalla wa ala, pada banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Janganlah kehidupan dunia ini menipu kalian. Naha Subhanahu wa taala anil iktirar bil hayatid dunya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari tertipu dengan kehidupan dunia ini. Wa dzalika li anna alladhi yaktar biha yankhadi wa yadhi'u alaihi waqtuh. Karena barang siapa yang dia tertipu dengan kehidupan dunia ini, maka dia akan terperdaya
akan sia-sia waktunya, hilang umurnya, wahwallahun wala'ab, dalam keadaan dia hanya dalam keadaan sia-sia dan bermain-main. Wa ghaflah wa irad, yang ada adalah kelalaian dan keberpalingan dari perkara akhirat. Wa qad la yakunu fi lahwin wa ghaflah, bal huwa yasqa bil lail wan nahar lid dunya faqat. Bahkan bukan hanya pada kelalaian, pada perkara yang sia-sia saja. Bahkan dia menderita untuk dunianya siang dan malam. Bijam ilmal, dengan mengumpulkan harta, bitaqdisi sarwat, au bisina'at, mengumpulkan uang-uang wasinaat dan inovasi-inovasi, kama hiya halu katsiri minal kafar al-yaum yastaghiluna bisinaat wal ikhtiraat, sebagaimana kebanyakan keadaan orang-orang kafir sekarang. Mereka disibukkan dengan industri-industri mereka, inovasi-inovasi mereka. Kemudian apa? Apa yang jadi hasilnya? Apa yang mereka temukan, apa yang mereka buat, itu adalah untuk selain mereka. Fahum at'abu anfusahum. Mereka menjadikan diri-diri kian lelah. Mereka habiskan waktu mereka pada suatu yang tidak kekal untuk mereka. Wa huwa la yabqauna lahu, dan apa yang mereka buat pun tidak kekal untuk mereka. Wa laisa ma'na hadza anna al-insan la yastafidu min manafi'id dunya wa sina'atiha. Dan ini bukanlah maknanya bahwasannya seorang itu tidak mengambil manfaat dari perkara-perkara dunia, dari industri-industri yang ada di dunia, bal yastafid minha. Bahkan dia ambil manfaat darinya. Dia ambil kegunaannya. Bi an yasta'ina biha ala ta'atillah. Untuk dia gunakan sebagai sarana membantu dia di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu jalla wa ala ja'ala dunya wa ma fiha li ibadihil mu'minin. Allah jalla wa ala menjadikan dunia dan seisinya ini adalah untuk hamba-hambanya yang beriman. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati minar rizq. Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan perkara-perkara yang baik dari rizki. Qul hiya lilladina amanu fil hayati dunya. Katakanlah yang demikian itu adalah untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini. Khalisatan yaumal qiyamah. Dan murni untuk mereka pada hari kiamat nanti. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Dan Allah tundukkan untuk kalian apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Khalaqalakum ma fil ard. Allah ciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di bumi ini. Lakin laisa ma'nahu annaka tastajil biha wa tansal akhirah. Akan tetapi bukan maknanya engkau disibukkan dengan dunia kemudian engkau melupakan akhirat. Bal ma'nahu annaka tastagil biha nawiyan al-isti'anah biha ala ta'atillahi azza wa jal. Bahkan maksudnya adalah engkau sibuk dengan duniamu, mencari manfaat dari perkara dunia ini dengan berniat bahwasanya perkara tersebut adalah dalam rangka untuk menolong engkau untuk taat kepada Allah azza wa jalla. Falladhi yastakhdimu dunya wa yusghilu dunya bimasalihi dinihi wa dunyah.
Maka yang menggunakan, memanfaatkan dunia ini, dia sibukkan dunianya untuk menggapai maslahat-maslahat agama dan dunianya. Hadha huwa rabih. Inilah orang yang beruntung. Walladhi tasghaluhu dunya wa takunu hammah. Akan tetapi seorang yang disibukkan dengan dunia dan yang menjadi fokusnya hanyalah dunia, fahadha kama qala Allah jalla wa ala. Maka yang demikian ini sebagaimana Allah jalla wa ala berfirman, wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, dan tidaklah kehidupan dunia itu dibandingkan akhirat kecuali hanya satu kesenangan saja. Fahadha wal farqu baina ma yastafidu minad dunya wa man yakhsar. Dan inilah yang menjadi perbedaan antara seorang yang mampu mengambil manfaat dari perkara dunia ini dengan seorang yang merugi. Fadunya la tuzammu ladzatuha. Dunia ini kenikmatannya bukan itu yang dicela. Wa innama yuzammu tasarrufu bani Adam fiha. Yang dicela adalah bagaimana bentuk perilaku anak cucu Adam terhadap kenikmatan dunia ini. Famahalud dzami wal madah wa tasarruful insan. Yang dicela atau yang dipuji adalah tingkah laku, perilaku manusianya. Amad dunia fa innaha mawadun musakharatun yasta'miluhal insanu fil khair wa yasta'miluha fil syarr. Adapun dunia, maka dia adalah suatu materi yang ditundukkan, dipergunakan oleh seseorang apakah untuk kebaikan atau untuk keburukan. As-silah, seperti senjata misalnya. Yastamiluhu al-mu'minu bil jihadi fi sabilillah. Seorang mukmin menggunakannya untuk berjihad di jalan Allah. Wa i'la'i kalimatillah, dan meninggikan kalimat Allah. Wa kasril adwi fil ard, untuk menumpas musuh-musuh Allah di muka bumi ini. Wa yastamiluhu al-kafiru litasalluti 'alan nas wal udwani wal dhulmi wal baghi wa huwa silahun wahid. Tetapi orang-orang kafir menggunakan silah, senjata tersebut untuk menguasai manusia, untuk melakukan permusuhan dan kezaliman, untuk melakukan perbuatan sewenang-wenang, dalam keadaan senjatanya satu. Akan tetapi al-ibrah bil istiqmal. Yang menjadi patokan untuk apa penggunaannya. Kadzalika baqiyatu umurid dunia. Demikian juga perkara-perkara dunia yang lain. Falladhi yudhammu wa yumdahu wa tasarrufu hadzal insan. Yang dicela ataupun yang dipuji adalah perilaku manusianya. Wal jannatu tubna bidzikri wa bitasbih wat tahlil wat takbir. Dan surga itu dibangun dengan zikrullah, dengan tasbih, dengan tahlil, dengan takbir. Wa tughrasu asjaruha bidzikr. Pohon-pohonnya ditanam dengan zikir kepada Allah. Fahada yadullu ala anna hadhihi dunya mazra'atun lil akhirah. Dan ini menunjukkan bahwasanya dunia ini adalah mazra'ah, ladang kebaikan untuk mendapatkan hasilnya di akhirat. Kama yaqulu ahlul ilm, sebagaimana ahlul ilmi mengatakan ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini adalah ladang bagi akhirat. Wa ba'duhum yaqul ad-dunya matiyatun lil akhirah. Dunia ini adalah kendaraan kita untuk menuju negeri akhirat. Wal kalamu sahih. Dan ini adalah perkataan yang sahih. Hiya mazra'ah, hiya matiyah. Dunia ini hanyalah sekadar ladang saja. Wa hiya matiyah, hanya sekadar kendaraan saja.
Faminan nasi man yazra'u syauka wal asya'a ad-dara wal handal. Di antara manusia ada yang mereka yang menanam duri, perkara-perkara yang bermadarat dan beracun. Wa minan nasi man yazra'u thamarati tayyibati wan nabati tayyibah. Dan di antara manusia ada yang menanam buah-buahan yang tayyibata, yang baik, dan tumbuh-tumbuhan yang baik, bermanfaat untuknya dan orang lain. Hada yazra'un nahal. Ada orang yang menanam pohon korma, yang Allah Subhanahu wa taala akan jadikan padanya berbagai macam manfaat. Makanan yang baik, bermanfaat untuknya dan selainnya. Dan ada mereka yang menanam tumbuh-tumbuhan narkotika yang akan menghancurkan dia dan menghancurkan alam. Maka perbedaannya adalah tasarruful insan wastimalul insan. Perilaku dan apa yang dilakukan oleh seorang manusia. Fal muslimul muwaffaq, seorang muslim yang mendapatkan taufik, dialah yang yastaghilu dunyahu li akhiratih. Dia manfaatkan dunianya untuk perkara akhiratnya. Wasyaqi, adapun seorang yang celaka, huwallazi tastaghiluhu dunyahu wa yusbihu khadiman laha. Justru dia yang dimanfaatkan oleh dunia sehingga dia menjadi budak dunia. Wa fi nihayah imma an tadhhab wa tatrukuhu wa imma an yadhhab huwa wa yatrukuha wa yakunu lahu syauq wa li ghairihi samarah. Dan akhirnya apakah dunia itu yang pergi dan meninggalkannya atau justru dia yang pergi dan meninggalkan dunia tersebut? Sehingga yang dia dapatkan hanyalah durinya, padahal orang lain bisa mendapatkan buah yang baik. Fayajibu 'alal muslim al-aqil al-basir an yatafakkar fi umuri dunyah. Maka wajib bagi seorang muslim yang berakal, yang jeli untuk dia memikirkan perkara-perkara dunianya. Wala yakunu kal bahimah allati la tadri madza yuradu biha. Jangan seperti binatang yang tidak tahu apa yang diinginkan dari kehidupan dunia ini. Bahkan terkadang al-bahimah, binatang ternak itu lebih baik keadaannya dari manusia. Li'anna al-bahimah la yahsul minha darar ala ahadin. Karena al-bahimah, hewan-hewan itu dia tidak menghasilkan madarat untuk selainnya. Kecuali kalau ada yang mengganggu dia dan mendesaknya. Begitu juga al-bahimah, laisa 'alaiha hisab. Hewan-hewan ini mereka tidak mendapatkan hisab di sisi Allah. Mereka tidak mendapatkan surga ataupun neraka. Mereka diciptakan untuk kehidupan dunia ini dan merupakan maslahat-maslahat duniawi. Yarkabuhal insanu wa yahmilu 'alaiha. Apakah menjadi tunggangannya manusia atau untuk mengangkat bebannya? Wa yaqulu min lahmiha, atau untuk dimakan dagingnya. Wa yashrabu min labaniha, atau untuk diminum susunya. Wa yalbasu min sufiha wa wabariha, apakah untuk digunakan sebagai bahan pakaian. Fahiya makhluqatun lil insan. Hewan-hewan ini diciptakan untuk manusia dan tidak memiliki taklif, pembebanan syariat. Fal insan huwa alladhi khuliqat lahu hadhil asya fa alaihi an yuhsina tasarruf. Adapun manusia, perkara-perkara ini diciptakan untuk mereka. Maka hendaknya dia bertingkah laku, berperilaku yang baik, menggunakannya dengan sebaik-baiknya, hatta takuna hadhil asya nafi'atan lahu fil hadir wal mustaqbar, sehingga perkara-perkara dunia ini bisa bermanfaat untuknya, apakah di kehidupan dunia ini, apakah fil mustaqbal, pada masa depan nanti, yaitu di kehidupan akhirat. Wafaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.